tidak semua presiden di dunia mendapatkan gaji besar. Beberapa bahkan memiliki gaji yang lebih kecil dari upah minimum di negara maju. Dalam video ini, kita akan membahas negara-negara dengan gaji presiden terendah di dunia. Dalam dunia politik, kepala negara biasanya mendapatkan gaji sebagai kompensasi atas tanggung jawab besar mereka. Namun, ada beberapa negara yang gaji presidennya tergolong sangat kecil dibandingkan standar internasional. Faktor yang memengaruhi hal ini bisa berupa kondisi ekonomi negara, budaya hidup sederhana, hingga aturan pemerintah terkait pengelolaan anggaran negara. Yang pertama negara di Asia yaitu Laos. Presiden Laos saat ini Thongloun Sisoulith hanya mendapatkan gaji sekitar 23 juta rupiah per bulan. Hal ini mencerminkan ekonomi negara yang sedang berkembang. Di negara kecil yang masih berjuang dengan pembangunan ini adalah cerminan kesederhanaan pemimpin mereka. Yang kedua, masih negara di Asia yang populasinya terbanyak pertama di dunia, yaitu negara India. Sebagai negara besar dengan miliaran penduduk, Presiden India Draupadi Murmu hanya menerima sekitar 32 juta rupiah per bulan. Sebagian besar pengeluarannya ditanggung negara, tapi ia tetap hidup dengan penuh tanggung jawab dengan segala tugas-tugas kepresidenannya ia lakukan dengan sepenuh hati. Yang ketiga ada negara asal panda yaitu Cina. Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat Cina, sekaligus pemimpin Partai Komunis Cina, memimpin negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Di tengah pengaruh globalnya yang luar biasa, gaji bulanan Xi hanya sebesar 25 juta rupiah, angka yang relatif kecil dibandingkan dengan pemimpin negara lain yang bertanggung jawab atas perekonomian jauh lebih kecil. Hal ini mencerminkan prinsip kesederhanaan yang telah lama menjadi bagian dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan Cina, terutama di bawah kepemimpinannya. Sebagai pemimpin tertinggi, Xi mengawasi berbagai kebijakan strategis yang mencakup penguatan ekonomi dalam negeri, persaingan teknologi global, hubungan diplomatik dengan berbagai negara besar, hingga pengelolaan proyek ambisius seperti Belt and Road Initiative. Meski demikian, gaji ini dianggap simbolis, karena pemimpin tertinggi di Cina cenderung mendapatkan akses ke fasilitas, perlindungan, dan sumber daya yang tidak tercantum dalam bentuk angka nominal gaji resmi. Keputusan untuk menetapkan gaji yang sederhana ini juga bisa dilihat sebagai bentuk pesan politik kepada masyarakat Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, Xi Jinping telah memimpin kampanye besar-besaran melawan korupsi dan mendorong gaya hidup hemat di kalangan pejabat pemerintah. Dengan gaji yang relatif rendah ini, Xi tampaknya ingin menunjukkan konsistensi antara kebijakan yang ia terapkan dan cara ia memimpin hidupnya sebagai kepala negara. Yang keempat yaitu adalah negara yang berasal dari benua Afrika yaitu Senegal. Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, dikenal sebagai salah satu pemimpin dengan gaji terendah di Afrika, yaitu hanya sekitar 18 juta rupiah per bulan. Jumlah ini mengejutkan, terutama ketika dibandingkan dengan gaji para pemimpin negara lain di benua yang sama, yang seringkali mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan. Gaji ini mencerminkan kebijakan kesederhanaan yang menjadi salah satu ciri khas pemerintahannya, meskipun ia memegang tanggung jawab besar dalam memimpin negara dengan populasi lebih dari 17 juta jiwa dan ekonomi yang sedang berkembang. Yang terakhir, ada negara dari Amerika Selatan, yaitu Uruguay. Presiden Yamandou Orsi yang memimpin sebuah negara dengan tantangan besar ternyata hanya menerima gaji sekitar 18 juta rupiah per bulan. Angka ini menjadikannya salah satu kepala negara dengan gaji terendah di Uruguay. Meskipun memegang tanggung jawab besar sebagai pemimpin tertinggi, ia memilih untuk hidup dengan penghasilan yang sederhana dibandingkan dengan pemimpin negara-negara lain di kawasan tersebut. Melihat fakta ini, kita mungkin bertanya, apa arti sebenarnya dari menjadi seorang pemimpin?
Apakah gaji yang besar adalah segalanya, ataukah dedikasi untuk rakyat yang lebih penting? Di dunia yang penuh dengan ketidaksetaraan, para pemimpin ini mengajarkan kita tentang nilai kesederhanaan, tentang mendahulukan rakyat di atas kepentingan pribadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin seperti ini? Mereka yang hidup untuk melayani, bukan untuk menikmati kemewahan. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman Anda. Mari kita sebarkan pesan tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan.